Halo semuanya, selamat malam. Iya, seperti judulnya, di podcast cerita sebelum tidur kali ini gue bakal ngebawain sesuai dengan tema, yaitu November ini berat banget ya. Baru aja bahagia sebentar, udah sedih lagi aja. Mungkin itu adalah sebuah kalimat yang tepat untuk menggambarkan bulan November ini. Bulan yang mungkin kita gak akan pernah nyangka bakal begitu sulit. Kita gak akan pernah expect bakal begitu berat jalannya. Dan dari kata-kata baru aja bahagia sebentar, tiba-tiba udah sedih lagi aja. Di sini gue mikir bahwa tetap ada bahagianya kok di bulan November. Gak semuanya tentang sedih. Tapi kalian ngerasa gak sih kalau iya ada bahagianya, tapi bahagianya tuh sebentar banget. Kayak terlalu cepat gitu loh. Habis bahagianya terlalu sebentar dan kita mungkin ngerasainnya gak terlalu dalam. Habis itu udah ditabrak lagi sama yang namanya kesedihan. Jadi kayaknya kesedihannya itu gak punya jeda sama sekali. Tapi sebelum gue mulaikan, gue pengen kasih ucapan spesial buat my lovely listeners cerita sebelum tidur yang berulang tahun di bulan November ini. Hey, you are such a great person. You are your own hero. Semoga di bertambahnya usia lo kali ini, lo gak lupa bahwa bahagiain diri sendiri adalah tanggung jawab lo. Ada banyak banget hal-hal yang mungkin bisa dikejar dan diraih, gak apa-apa, dan itu oke-oke aja. Yang salah adalah saat lo lupa porsi istirahat lo sendiri. Selalu ingat bahwa kita tuh hidup cuma sekali dan kita cuma manusia biasa, bisa sakit dan bisa jatuh kapan aja. So please take care of yourself. Bahagia dan panjang umur sudah tentu. Dan terakhir, thank you for your existing. Dan buat teman-teman yang lain, bagaimana kabarnya di minggu ini? Di minggu terakhir bulan November. Ada banyak banget cerita yang masuk di DM Instagram gue @hellobagas. Yang kalau malam begini, beberapa gue bales kalau misalkan memang gue lagi ngerasa in the vibe pengen bales-balesin pesan. Tapi kalau gue lagi capek banget, gue cuman bisa baca-bacain aja. Maaf ya. Di sini gue cuman mau bilang terima kasih banyak. Terima kasih karena sudah percaya buat ceritain keluh kesah kalian ke gue. Dan gue kadang suka salut dan heran kalau oh iya, gue ngerasa bersalah kalau gue gak bales chat ini. Tapi banyak dari kalian yang bilang ini gak apa-apa kok gak Kak Bagas baca atau gak Kak Bagas bales, karena bisa cerita sama kakak aja udah setenang itu. Terima kasih banyak semuanya. Jadi kalau misalnya kalian mau cerita aja, karena dari cerita kalian gue mungkin bisa bikin topik-topik yang relatable kayak episode kali ini. Dan gue juga bakal kangen banget baca-bacain email kalian. Mungkin mulai episode minggu depan kita baca email lagi. Yeay, seru banget. Yaudah yuk, langsung aja kita mulaikan. If you are searching for this topic, baby, please listen carefully, cause we will deep dive together. So gue Bagas dengan cerita sebelum tidur, menemani kalian mengudara dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Ingat banget kalau dari bulan ke bulan tuh gak pernah meminta hal yang muluk-muluk. Kadang tuh aku cuman minta tenang. Satu kata aja, tenang. Karena aku tuh kayak banyak behavior yang dulunya tuh bikin aku ngerasa deg-degan banget. Ada situasi di mana aku rasanya kayak ketakutan. Aku tuh gampang takut, gampang deg-degan dan gampang cemas sih orangnya. Jadi sebisa mungkin aku selalu menghadirkan rasa tenang dalam hidup aku sendiri. Kayak semisal kalau lagi ada masalah sama temen, aku mencoba untuk udah gak apa-apa, gue aja yang minta maaf. Meskipun mungkin mereka yang salah, tapi karena aku gak mau punya beban overthinking. Maksudnya think oke, tapi kalau udah overthink itu udah gak baik kan teman-teman. Maksudnya bisa menguras tenaga kita juga. Dan karena aku selalu mencari rasa tenang, ya karena aku mikirnya gini, kalau misalkan bahagia tapi kita ngerasa hatinya tuh kayaknya terlalu cepat gitu, very rush, very hostile. Kayak gimana ya, kayak cepet-cepet aja berlalunya. Itu menurut aku kayak nggak bahagia yang aku pengen.
bahagia yang aku pengen adalah ya tenang itu. Maksudnya aku gak ada tekanan dari mana-mana. Aku bisa melakukan hal yang aku suka tanpa harus merugikan orang lain. Dan ya sesederhana itu sebenarnya. Tapi ternyata November itu menurut aku jauh lebih berat dari bulan sebelumnya gitu loh. Bahkan di awal November aja aku bikin TikTok dan itu yang nonton banyak banget, 300 ribuan orang. Aku nulisin kayak gini, November baru tanggal 2, tapi sesak dan sakitnya itu udah kerasa banget lah, ibaratnya gitu kata-katanya. Dan sampai di penghujung November ini, aku masih sering ngerasain hal-hal yang kayak tadi gitu loh, kayak gak bikin aku tenang dan rasanya jauh lebih sulit dan jauh lebih parah. Aku inget, aku nulis di notes aku waktu awal November tuh, aku nulis kayak okay, this is my hard week in my life. Kayak itu adalah minggu terberat aku dalam hidup. Tapi ternyata setelah aku nulis itu tuh, minggu depannya bakal lebih berat lagi, minggu depannya bakal jauh lebih berat lagi. Dan akhirnya minggu ini tuh minggu yang super berat sih. Jadi kenapa aku memberanikan aku bikin cerita ini, karena memang aku mengalami secara langsung gitu. Dan ketika aku main honest answer only di Instagram pun jawabannya sama, kayak ada yang bilang bahwa itu yang bilang November ini nggak berat itu mungkin nggak punya hati kak. Ada yang bilang kayak gitu dong. Tapi kan nggak semua orang bisa dipukul rata kan, pasti ada bahagianya. Dan ini pengen gue bahasnya tuh lebih ke ibaratnya waktu kita pandemi aja, ada banyak rasa bahagia yang harus kita tunda, harus kita tahu bahwa itu gak bisa kita lakukan karena kita banyak waktu untuk sendirian di rumah, entah kalian yang di kos. Ada banyak hal-hal yang mungkin dulunya bisa kita lakukan dengan sangat bebas, sekarang tuh jadi ada ikatan atau syaratnya. Kayak dulu kalau ada masalah ketemu teman langsung kelar. Tapi kalau misalkan sekarang ada masalah atau ada beban pikiran, ya kita cuman punya kita bakal cuman bisa balik ke diri sendiri karena ya jaraknya saling jauh-jauhan. Mungkin itu juga yang bikin November ini jadi berat. Kita tuh gak punya semacam the way to healing gitu loh. Kita gak punya alat untuk gimana caranya melampiaskan rasa sedih ini ke mana gitu loh. Dulunya aku masih sering untuk curhat sama temen, kadang makan sama temen aja tuh aku bisa sebahagia itu karena pertama aku bisa curhat dan dia juga bisa curhat ke aku, bisa saling ketemu. Dulu aja itu udah pertemuan tuh menurut aku udah salah satu kayak kebahagiaan tersendiri ketemu teman tuh. Tapi sekarang rasanya gimana ya, kayak banyak waktu untuk diri sendiri, bukannya evaluasi diri yang ada malah overthink. Dan rasanya tuh aku sempat nulis kayak gini kan di Instagram aku. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum follow Instagram aku, di sana tuh aku ngebagiin tulisan ya. Kalau di sini kan aku menyuarakan tulisan. Kalau aku waktu itu nulis, mereka ada, tapi aku selalu merasa sendirian. Dan tulisan selanjutnya adalah waktu aku bahagia, mereka ada, tapi waktu aku sedih mereka menghilang. Maksudnya adalah bukan karena mereka gak eksis di hidup aku, tapi karena pandemi ini bikin kita jadi jauh gitu. Dan itu semua rasanya terlalu berat buat dihadapin sendirian. Dan November ini salah satunya. Kayak emang proses menuju dewasa tuh berat banget ya teman-teman. Ada banyak hal yang kita gak ngerti, ada banyak hal baru yang harus kita terima, harus kita ngertiin dan harus kita wajarin. Kayak oh ini tuh jadi dewasa. Tapi tuh waktu bilang oh ini tohnya tuh rasanya sesak dan sakit banget. Rasanya kayak emang iya, apakah orang lain juga punya satu kayak lajur atau koridor yang sama kayak gue? Apa cuman gue doang yang sesak kayak gini? Apa karena hidup gue yang gue pikir hidup gue terlalu muluk-muluk? Enggak, gue gak minta apa-apa dari hidup gue, cuman tenang aja, cuman pengen tenang aja. Karena kalau bisa tenang tuh gue bisa mengusahakan banyak hal kan. Dan ternyata November ini tuh
kasih gue banyak challenge untuk kayak mungkin ngelawan diri gue sendiri. Banyak orang atau teman-teman gue pun bilang kalau ketakutan gue tuh udah tahap yang akut banget. Gue waktu itu pernah ke GI main, dan gue nggak nyangka kalau di GI itu jalan menuju parkirannya tuh di lantai 7 dan kalau nggak 7, 8, correct me if I'm wrong. Dan itu tuh ternyata tertutup gitu loh. Jadi kayak bener-bener melingkar di satu titik yang sama tapi ke atas, dan itu nggak ada cahaya matahari sama sekali kan. Kalau di mall lain kan mungkin masih ada, kita masih bisa ngeliat keluar gitu. Itu enggak, dan itu bikin aku kayak oke. Aku langsung sesak napas banget, dan aku langsung kayak aduh, deg-degan banget. Dan waktu itu aku makan di Marugame Udon pun deg-degan banget rasanya, kayak aku turun di itu aja deh, lewat apa sih namanya, lobby. Dan ternyata lewat lobby pun kayak aku juga nggak tahu jalannya gimana, dan aku juga takut sendirian kan. Jadi kayak yaudah aku ikut bareng mereka akhirnya, dan tadinya aku di kursi depan, aku di kursi belakang. Mereka saranin aku untuk kalau nggak baca buku dengerin musik atau enggak merem aja biar nggak ngeliat, dan akhirnya aku bisa. Dan kata mereka memang harus dilawan rasa takutnya. Tapi menurut gue ada beberapa hal yang kita tuh nggak perlu ngelawan, karena ketika kita melawan kita justru malah makin takut. Bener gak sih teman-teman? Jadi buat teman-teman yang mungkin tadi punya salah satu experience yang kayak gitu, bisa tolong cerita di bawah biar teman-teman yang lain bisa baca. Dan satu lagi, itu semua karena gue tuh fobia sempit ya. Bahkan kalau misalkan gue lagi macet gitu, gue suka sesak sendiri karena aduh ini kenapa sih gue gak bisa ke kanan, gak bisa ke kiri. Dan macetnya tuh benar-benar stuck, yang ada banyak orang-orang pulang kerja yang mungkin tingkat atau emosinya tuh lebih rentan atau lebih tinggi. Itu hal-hal yang bikin gue takut, dan November ini tuh melakukan itu gitu loh, yang biasanya gue nggak ketemu di bulan-bulan sebelumnya. Tapi yang bikin gue senang adalah gue salut sama diri gue sendiri, dan kalian juga harus salut sama diri kalian sendiri, karena sampai detik ini, sampai November ada di tanggal berapa sih? Anyway, sampai di November tanggal 26 ini, kalian masih bisa bertahan dan masih bisa dengerin podcast ini. Dan kalian masih sehat, karena gak tahu kenapa ya, meskipun teman-teman gue mungkin ada di jauh banget, gue ngerasa kita tuh deket banget loh dengan terhubung dengan cara kayak gini. Kayak kalian dengerin ini, terus kalian juga cerita ke gue, jadi kalian mendengarkan dan gue baca cerita kalian. Jadi kita tuh sama-sama saling berbagi cerita sebenarnya. Dan gue cuman berharap bahwa ya mungkin cukup beratnya tuh sampai di tanggal 26 aja ya, di tanggal 27, 28 dan seterusnya ya biasa aja gitu loh. Tapi kita gak bisa nebak kan Tuhan bakal ngasihnya kayak gimana. Tapi gue berdoa selalu adalah bahwa semoga nanti Desember gak seberat November ya. Sebenarnya hal-hal berat ini kan bikin kita dewasa. Tapi gue di podcast Kita dan Waktu yang judulnya Baru Bahagia Sebentar Udah Sedih Aja, gue nulisin subjudulnya tuh kayak apa mungkin cara semesta buat bikin kita dewasa harus seberat ini ya. Itu masih yang jadi pertanyaan gue sih. Tapi gak apa-apa kalau misalkan cara ini yang bikin gue jadi tahu how to handle myself ketika dalam keadaan sulit, karena kita nggak bisa kan selalu dikasih atau disuguhin hal-hal baik aja. Dan mungkin November ini tuh jadi kayak UTS-nya atau jadi kayak UAS-nya yang bikin kita, ini kamu lulus nggak sih dari 2020 ini? Dan ternyata memang tetap bisa bertahan kan, dan itu berarti kamu lulus gitu loh. Ya meskipun kemarin tuh banyak air matanya, ya meskipun kemarin tuh bahkan untuk nangis aja ada beberapa teman-teman yang cerita air matanya tuh udah gak keluar karena terlalu sering nangis gitu loh. Terlalu banyak air mata yang tumpah di November ini. Dan semoga itu semua jadi bikin kita tahu bahwa this life is getting easier nantinya, amin. Dan
terima kasih juga ya buat diri kamu sendiri. Peluk diri kamu sendiri dan bilang terima kasih karena sudah bertahan sampai detik ini. Kalau misalkan punya uang lebih, kalau pengen boba, kalau pengen apa, jajanin. Jangan disimpan-simpan terus, jangan ditunda-tunda terus, karena kadang tuh kita kayak terlalu untuk menabung. Sebenarnya menabung it's okay, tapi kalau gue tuh anaknya kayak kalau misalnya emang gue lagi pengen ya okay. Karena kita udah berusaha untuk melawan sebuah kayak perjalanan ini, dan kita should to appreciate ourselves. Jadi mungkin November yang berat itu emang punya kita. 2020 yang sangat sulit itu memang tetap menjadi punya kita, dan itu adalah mungkin salah satu hal yang gak pernah bisa kita tebak bakalan terjadi dalam hidup. Tapi berterima kasihlah karena semesta adalah sungguh hebat, dan Tuhan membuat rencana buat kita bertumbuh, dan kita gak pernah tahu caranya akan seperti apa. Tapi terima kasih sudah hadir di sini. Ya udah teman-teman, anyway gue pengen kasih tahu kalau yang teman-teman tuh mungkin suka komen, Kak, kapan cerita Kapal Kertas update lagi? Dan kabar baiknya adalah kemarin gue baru aja update cerita Kapal Kertas di Wattpad gue @hellobagas. Jadi buat teman-teman yang kemarin sempat uninstall Wattpad karena gue hiatus di Wattpad 2 bulan, sekarang bisa install Wattpad lagi dan langsung capcus ke profil gue @hellobagas, ataupun langsung klik link di bio, klik link di description box yang udah gue cantumin di sini. Ya udah, itu aja sih teman-teman. Semoga ada yang bisa diambil, dan semoga kita masih bisa ketemu lagi di episode-episode lainnya. Ya udah, jangan lupa untuk dengerin podcast kita dan waktu eksklusif di Spotify yang update setiap hari Selasa dan hari Sabtu. Kalau di sini setiap hari Kamis aja. So gue Bagas pamit undur diri. Sampai ketemu di cerita sebelum tidur episode selanjutnya. Dadah.